Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, hidup adalah pilihan dan kita harus berani untuk memutuskan dan memilih yang terbaik dari setiap kesempatan yang datang. Karena jika tidak, kita tidak akan pernah
merasakan perubahan. Dan hidup yang bernilai itu adalah ketika dalam kesempatan yang ada, kita bisa mendedikasikannya untuk selalu memberikan dan melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, begitupun bagi orang lain. Kesempatan tidak muncul begitu saja. Kesempatan adalah kesiapan diri yang bertemu dengan waktu dan momen yang tepat. Dan setiap orang memiliki kesempatan yang bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Maka persiapkanlah diri kita dengan baik untuk menjemput segala kesempatan baik dan dengan sikap yang terbaik. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesempatan terbaik. Bacaan kita akan terambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat yang ke-42. Firman Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sebaiknya nanti membaca fragmen ini dalam satu perikop. Judul perikopnya itu Maria dan Marta. Ini menunjukkan ada dua model dan tipe serta sikap dalam menjadi pekerja misi. Sikap dalam kita melayani Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Maria seperti ayat tadi. Ini menunjukkan bagaimana Maria dan Marta pelayanan mereka terhadap Yesus. Di ayat sebelumnya, Marta itu adalah seorang yang giat, melayani Tuhan dengan rajin, menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi Tuhan Yesus tidak cukup merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-41, seperti itu, saudara. Marta terlalu khawatir dalam melayani Tuhan. Cukupkah ini? Baguskah ini? Yang akibatnya Marta jadi menyusahkan diri dengan banyak perkara. Akhirnya Marta jadi mengasihani diri sendiri. Ketika Marta mengasihi diri sendiri, pelayanannya itu tidak menjadi fokus. Dia berpaling dan melihat kepada Maria yang duduk-duduk diam saja. Marta jadi iri. Marta jadi kecewa. Dia sudah all out, tetapi merasa kurang dihargai. Marta melayani dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Ini yang terjadi, saudara, dan Tuhan Yesus tidak merasa puas. Tetapi Yesus ingin menghentikan pelayanan seperti ini. Jangan sampai pelayanan Marta yang seperti ini itu berlanjut. Makanya Yesus menegur di ayat yang ke-41. Terus bagaimana dengan Maria, saudara? Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ayat yang ke-39. Saudara duduk diam, itu menunjukkan ada keintiman, ada penundukan diri, ada kerendahan hati. Sebagai pekerja misi, kita harus memiliki kepribadian seperti Maria. Dia memilih yang terbaik. Saudara, hal yang sangat efektif dalam kita melayani Tuhan adalah
ketika hal yang dilakukan Maria, mendengar apa yang dikatakan Yesus, menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya pedoman untuk kita bisa mengerti apa sih yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, sejak perjumpaan pertama Maria dengan Yesus, Yesus yang dengan kasih dan kuasanya menimbulkan Maria merasa dia sudah diselamatkan. Maria merasakan bagaimana Yesus sudah mengubahkan hidupnya menjadi baru. Ya, selanjutnya Maria membangun hubungan yang begitu indah dengan Yesus, yaitu dengan memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, seperti di dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Ya, kalau kita lihat di Injil-Injil yang lain, dengan ketulusan hatinya, Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang begitu mahal. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maria memberikan yang terbaik. Maria memberi nilai yang begitu tinggi akan Yesus. Dan dengan sikapnya ini selalu membuat Yesus terkesan. Yesus begitu terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita? Kita harus membuat Yesus terkesan. Saudaraku, di ayat atau di pasal-pasal sebelumnya, baik itu di dalam Lukas pasal yang ke-9, kalau mundur ataupun di dalam Yohanes ya pasal yang ke-9, sebetulnya menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan Yesus. Yesus menuju ke Yerusalem. Yesus menuju kepada kematian. Yesus menuju kepada kayu salib. Perjalanannya menuju ke Yerusalem. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat. Betapa Yesus ingin menjumpai sahabat-sahabatnya sebelum dan atau di masa-masa terakhir, untuk mengalami kebersamaan dengan sahabat-sahabat. Dan mereka akhirnya singgah bersama muridnya Yesus di kampung di mana Maria dan Marta tinggal. Ya, ada banyak hal-hal yang ingin Yesus sampaikan kepada sahabat-sahabat. Dan Yesus ingin didengarkan, saudara. Dan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Maria duduk dekat di kaki Yesus. Tepatlah yang dilakukan Maria. Hal inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara, kisah ini mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa baik kita melayani Tuhan seperti Marta, giat dan rajin. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Seperti di ayat yang ke-42. Yesus sekarang mau datang mengunjungi kita, saudara. Bagaimana sifat dan sikap kita dalam melayani itu? Mari kita miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bangun keintiman, kerendahan hati, penundukan diri, dan dengar baik-baik firman Allah untuk jadi pedoman kita dan untuk kita bisa mengerti kehendak Allah.
Yesus mau masuk ke dalam hidup dan pelayanan kita. Ambil kesempatan yang baik ini. Pilih yang terbaik seperti Maria. Melekat dengan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat mengambilnya. Ini adalah harta abadi dan bagian kita. Mari kita buat Yesus terkesan di dalam kita melayani Dia. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memilih seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, menerangi kami, sehingga kami boleh menyenangkan dan membuat Engkau terkesan dalam setiap pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Di dalam